Yang pertama yaitu pencemaran lingkungan pesisir. Pencemaran lingkungan menurut Surat Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 2 Menteri Negara Lingkungan Hidup 1988 merupakan kondisi di mana masuknya atau dimasukkannya berbagai unsur seperti makhluk hidup, zat, energi, maupun komponen lainnya ke dalam media lingkungan seperti air dan udara. Selain itu, pencemaran juga ditandai oleh perubahan komposisi lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia atau proses alami, sehingga kualitas lingkungan menurun dan tidak lagi dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Masalah pencemaran lingkungan saat ini juga menjadi tantangan besar yang dihadapi manusia. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari aktivitas manusia maupun fenomena alam. Aktivitas manusia yang sering menjadi penyebab utama antara lain yakni pembuangan limbah rumah tangga, kegiatan industri, pertambangan, pertanian, pariwisata, perikanan, hingga dengan pembangunan infrastruktur seperti reklamasi. Pencemaran yang terjadi di daratan memiliki hubungan yang sangat erat dengan pencemaran di wilayah pesisir dan laut. Hal ini disebabkan oleh limbah dari daratan yang terbawa melalui aliran sungai dan sistem drainase menuju laut dalam siklus hidrologi. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut, pencemaran laut diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya berbagai unsur ke dalam lingkungan laut akibat aktivitas manusia. Dampaknya, kualitas air laut dapat menurun hingga tidak lagi memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan dan mengganggu fungsi alam ekosistem laut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa aktivitas manusia di daratan memberikan kontribusi besar terhadap pencemaran laut dan pesisir yang pada akhirnya dapat merusak keseimbangan ekosistem. Pencemaran perairan laut merupakan salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang dapat dilihat dari perubahan kualitas air. Secara fisik, pencemaran dapat ditandai dengan perubahan warna, bau, serta tingkat kekeruhan air yang tidak normal. Dari aspek kimia, pencemaran ditunjukkan oleh meningkatnya kadar logam berat, perubahan pH, serta tingginya kandungan zat berbahaya lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa penurunan kualitas air seperti perubahan suhu, pH, total suspended solid, anomia, titrat, timbal, dan total coliform sangat dipengaruhi oleh aktivitas pelabuhan, permukiman, dan pariwisata. Selain itu, pembuangan limbah domestik juga dapat meningkatkan kekeruhan air, nilai chemical oxygen demand, serta kandungan logam berat, sehingga kualitas air menjadi tercemar dari tingkat ringan hingga sedang. Dari segi biologis, pencemaran perairan dapat diketahui melalui perubahan dalam kehidupan organisme akuatik. Hal ini dapat berupa penurunan jumlah spesies tertentu atau munculnya mikroorganisme yang tidak biasa ditemukan dalam kondisi normal. Parameter seperti kadar oksigen terlarut dan pH air sangat berperan dalam menentukan keberadaan dan penyebaran organisme akuatik, khususnya makrobentos. Jika kualitas air menurun, maka keseimbangan ekosistem juga akan terganggu. Kurangnya efektivitas dalam pengelolaan limbah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penumpukan bahan pencemar yang sulit terurai. Akumulasi limbah ini secara bertahap akan menurunkan kualitas sumber daya alam dan merusak keseimbangan ekosistem, sehingga daya dukung lingkungan ikut menurun. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas lahan, kerusakan habitat organisme, serta gangguan terhadap kesehatan manusia. Dampak pencemaran juga terlihat pada menurunnya kualitas ekosistem laut,
seperti terumbu karang yang berfungsi sebagai habitat penting bagi berbagai jenis biota laut. Limbah industri, sampah plastik, serta pembangunan wilayah pesisir yang tidak berkelanjutan menjadi faktor utama kerusakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan limbah yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah. Limbah yang berasal dari sektor industri, pertanian, pertambangan, dan rumah tangga umumnya mengandung zat berbahaya yang dapat mencemari air laut dan mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir. Penumpukan bahan pencemar seperti logam berat, mikroplastik, dan kelebihan unsur hara dapat memicu terjadinya eutrofikasi, yaitu kondisi meningkatnya nutrien secara berlebihan yang dapat merusak habitat organisme laut. Logam berat diketahui memiliki dampak berbahaya, baik yang bersifat mematikan maupun tidak mematikan, seperti gangguan pertumbuhan, perubahan perilaku, dan kelainan bentuk pada organisme akuatik. Selain itu, mikroplastik juga menjadi ancaman serius karena dapat mencemari air, tanah, tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Sumber mikroplastik berasal dari berbagai aktivitas manusia, seperti industri, pertanian, dan kegiatan lainnya, yang pada akhirnya bermuara ke lingkungan laut. Dengan demikian, pencemaran pesisir dan laut merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan berbagai faktor, terutama aktivitas manusia. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pengelolaan yang baik, kesadaran masyarakat, serta kebijakan yang tegas untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut. Yang kedua ada sanitasi lingkungan pesisir. Akses terhadap air bersih dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk memperoleh air yang aman dan layak digunakan, baik untuk diminum, memasak, maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Ketika akses ini terbatas, berbagai permasalahan kesehatan dapat muncul, terutama penyakit menular seperti diare, kolera, dan tifus. Kondisi ini banyak ditemukan di wilayah pesisir, di mana sebagian masyarakat masih bergantung pada air laut atau sumur dangkal yang kualitasnya sering menurun akibat pencemaran garam maupun zat berbahaya lainnya, sehingga tidak aman untuk dikonsumsi. Keterbatasan akses air bersih di daerah pesisir disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pencemaran sumber air, baik dari limbah rumah tangga maupun limbah industri. Selain itu, intrusi air laut juga menjadi penyebab meningkatnya kadar garam dalam air tanah, sehingga air menjadi tidak layak digunakan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah terbatasnya infrastruktur penyediaan air bersih, seperti jaringan perpipaan dan instalasi pengolahan air, yang membuat masyarakat kesulitan memperoleh air yang aman. Di samping itu, pengelolaan sumber daya air yang kurang optimal serta penggunaan air yang berlebihan juga memperburuk ketersediaan air bersih. Dari segi kesehatan, kurangnya akses terhadap air bersih dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit, terutama diare dan infeksi saluran pencernaan lainnya. Kelompok yang paling rentan adalah anak-anak. Selain itu, keterbatasan air bersih juga berdampak pada rendahnya tingkat kebersihan diri dan sanitasi lingkungan, yang pada akhirnya mempercepat penyebaran berbagai penyakit menular. Sanitasi yang buruk merujuk pada kondisi di mana fasilitas sanitasi yang layak, seperti toilet yang aman dan sistem pembuangan limbah yang benar, tidak tersedia atau tidak dimanfaatkan dengan baik.
Kondisi ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan sekaligus meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Di wilayah pesisir, permasalahan sanitasi menjadi semakin kompleks karena pengelolaan limbah yang kurang memadai, sehingga limbah sering dibuang langsung ke laut atau ke sumber air di sekitarnya. Beberapa faktor menjadi penyebab utama buruknya sanitasi di daerah pesisir. Pertama, keterbatasan infrastruktur sanitasi seperti kurangnya toilet yang memenuhi standar kesehatan dan tidak tersedianya sistem pembuangan limbah yang aman. Kedua, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, misalnya kebiasaan mencuci tangan dengan sabun yang belum dilakukan secara rutin. Ketiga, keterbatasan sumber daya baik dari segi pendanaan maupun teknologi yang menghambat pembangunan serta pemeliharaan sanitasi yang memadai. Dampak dari sanitasi yang buruk sangat signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Penyakit berbasis air seperti diare menjadi salah satu akibat utama dan bahkan menjadi penyebab kematian yang cukup tinggi pada anak usia di bawah 5 tahun. Selain itu, sanitasi yang tidak memadai juga dapat memicu penyakit lain seperti infeksi cacing yang berdampak pada terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, perbaikan sanitasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir. Higien perorangan masyarakat pesisir. Pengertian personal hygiene. Personal hygiene merupakan suatu upaya atau tindakan untuk memelihara kebersihan diri secara menyeluruh yang mencakup kebersihan kulit, rambut dan kulit kepala, gigi dan mulut, mata, hidung, telinga, kuku tangan dan kaki, serta organ genital. Tujuan utama dari personal hygiene adalah untuk mempertahankan kesehatan fisik dan psikologis, meningkatkan kenyamanan, serta mencegah terjadinya penyakit. Personal hygiene tidak hanya berkaitan dengan kebersihan tubuh secara fisik, tetapi juga berhubungan dengan kesejahteraan mental dan kualitas hidup seseorang. Wilayah pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan wilayah lain karena menghadapi berbagai permasalahan kompleks seperti kemiskinan, lingkungan yang kurang tertata, sanitasi yang buruk, keterbatasan akses air bersih. Permukiman masyarakat pesisir khususnya nelayan umumnya padat dan cenderung kumuh, memiliki sistem pembuangan sampah yang tidak terkelola dengan baik, limbah rumah tangga dibuang langsung ke lingkungan dalam kurung parasit atau sungai. Masih terdapat kebiasaan buang air besar di tempat terbuka. Kondisi tersebut menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat, sehingga sangat berpengaruh terhadap perilaku personal hygiene masyarakat. Selain itu, kualitas air di wilayah pesisir sering terkontaminasi, sehingga air yang digunakan untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan sehari-hari tidak memenuhi standar kesehatan. Hal ini menjadi hambatan besar dalam menjaga kebersihan diri.